Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga masih tetap semangat ya walau kita belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dalam mengawali setiap pembelajaran supaya pembelajaran kita dimudahkan. Hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo membaca. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabarmu Siti? Apakah sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa, Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana cara energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor, Edo melengkapinya. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Yang pertama, Waduk Jatiluhur berada di Purwakarta, Jawa Barat. Yang kedua, manfaat Waduk Jatiluhur adalah sebagai PLTA, pengairan sawah, perikanan, dan tempat wisata. 2. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air yang memutar turbin akan menggerakkan generator listrik. 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Dari PLTA disalurkan ke gardu listrik, di mana nantinya akan disalurkan kembali ke rumah atau kantor. 4. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Yang akan terjadi jika di waduk kering, air akan terjadi kekeringan pada sawah-sawah dan berkurangnya persediaan listrik. 5. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Pertama, pekerjaan manusia kembali menggunakan alat tradisional dengan waktu yang relatif lebih lama. Yang kedua, penerangan pada malam hari tidak akan dapat optimal karena tidak tersedia energi untuk menyalakan lampu. Yang ketiga, mesin pada pabrik tidak dapat beroperasi sehingga kuantitas produksi pabrik menurun. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari.
Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Berikut adalah gerakan pertama, gerakan kedua, dan gerakan ketiga. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, 1. Pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah caranya yaitu selesai kegiatan yaitu 05.30. Awal dimulainya kegiatan yaitu 05.00. Lalu dikurangkan 30 dikurang 00 adalah 30. Jadi lamanya waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Soal selanjutnya, soal nomor 2, Ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lamanya Ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah selesainya kegiatan adalah pukul 18.00. Kemudian awal mulai kegiatan yaitu 07.30 dikurangkan karena 0 bagi 30 tidak bisa kita pinjam, 8-nya sisa 7. Nah, yang 0-nya kita buat jadi 60 menit. 1 jam itu 60 menit. 60 dikurang 30 yaitu 30. 7 dikurang 7 kosong, 1 diturunkan. Jadi Ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Berikut adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Di sini kegiatannya yaitu sarapan, selesainya pukul 06.00, dimulai dari pukul 05.30. Jadi kita kurangkan ya, 0 dikurang 3 tidak bisa, kita pinjam di 6, 6 sisa 5. Lalu kosongnya ini jadi 60 karena 1 jam. 60 dikurang 30 sama dengan 30. Jadi lamanya sarapan adalah 30 menit. Selanjutnya yang kedua 06.30 awal mula kegiatan perjalanan ke sekolah 06.10 menit. Jadi 30 dikurang 10 sama dengan 20. Lamanya perjalanan adalah 20 menit. Nah, nanti selanjutnya kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Soal latihan pembelajaran 3. Soal latihan pembelajaran 3, kalian melanjutkan kegiatan Lani dengan menentukan lamanya kegiatan masing-masing ya. Soal ini ada pada halaman 79 sampai 80 di buku paket tema kalian masing-masing. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.